pelepasan tanggung jawab negara terhadap layanan pendidikan itu berkorelasi dengan kenaikan biaya pendidikan gitu. Nah, untuk pemerintah hadir dalam gerakan-gerakan sosial kayak gini tuh nggak usah deh, bikin aja kebijakan yang jangan sampai teman-teman mahasiswa perantau itu tuh mengalami sesuatu yang memberatkan gitu. Halo Sintesais, selamat datang di Siniar Kritis Sintesa. Di sini aku, Jody Ravinda, sebagai salah satu awak magang Divisi Penelitian dan Pengembangan LPPM Sintesa, yang tentunya tidak sendiri karena bakal ditemani oleh rekan saya. Dan aku, Alexa Magdalena Silalahi, selaku awak magang dari Divisi Hubungan Eksternal LPPM Sintesa. Nah, pada hari ini, aku dan juga Jody akan bersama teman-teman dalam podcast episode terbaru. Yeay. Nah, jadi apa sih Lex, tema podcast kita pada hari ini tuh? Nah, jadi Jod, kali ini kita akan mengangkat episode mengenai menguak realitas kehidupan mahasiswa di kota pelajar, sebenarnya kuliah atau bertahan hidup. Tentunya episode kali ini akan sangat menarik karena kita akan ditemani oleh dua narasumber kita yang super duper keren nih, Jod. Oh, siapa tuh Lex? Mungkin langsung aja ya Jod kita perkenalkan. Yang pertama adalah Mas Joko Susilo atau yang akrab dipanggil dengan Mas Joko. Beliau merupakan Knowledge Manager dari Nalar Institute sekaligus alumni dari Visipol UGM. MKP 2013 ya Mas? Oh iya, sudah tua sekali ya. Ya. Yang kedua adalah Mas Evan selaku founder dari Nasi Darurat Jogja nih, Jod. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, Selamat terima kasih pagi, sudah Mas diajak Evan dan Mas ngobrol. Joko. Terima kasih juga Mas sudah meluangkan waktu. Siap. Oke, Sintesais, pernah nggak sih kalian tuh merasa terjebak di antara dua tuntutan yang sangat-sangat rumit begitu, antara berkuliah atau bertahan hidup? Ternyata kalian tuh tidak sendiri kan? Karena banyak di luar sana mahasiswa yang merasakan hal-hal yang sedemikian rupa begitu. Bener banget nih Jod, bicara soal bertahan hidup ya, beberapa minggu yang lalu kita sempat mendengar kasus kebocoran data yang diumumkan langsung oleh Kominfo. Jadi kasus kebocoran data ini tentunya berdampak ke keterlambatan pencairan KIP kuliah. Jadi KIP kuliah itu merupakan beasiswa yang diinisiasi oleh pemerintah untuk teman-teman kita yang membutuhkan nih Mas. Tapi dari Visipol sendiri tuh menginisiasi bantuan darurat nih Jod untuk teman-teman yang sekiranya membutuhkan bantuan. Begitu Jod. Betul banget. Berarti tuh ternyata isu-isu sedemikian nih bukan isu yang sifatnya utopia ya Mas ya. Ini tuh isu yang sifatnya real gitu. Nah, mungkin dari sini aku mau mulai dari Mas Josu terlebih dahulu nih Mas ya. Sebagai salah satu alumni dari Visipol UGM dan juga mantan mahasiswa perantau juga ya Mas kalau nggak salah ya. Nah, mungkin gimana sih Mas cara Mas Josu pada waktu itu sebelumnya ada nggak sih Mas pengalaman atau apa ya istilahnya sesuatu yang seperti apa yang kita rasakan gitu Mas, kayak misal Mas Josu dan teman-teman Mas Josu pada kala itu merasakan kesulitan untuk bertahan hidup dan mengalami tuntutan kuliah gitu. Nah, kira-kira faktor apa aja yang melatar belakangi adanya hal seperti itu gitu Mas? Berdasarkan pengalaman pribadi Mas Josu. Mungkin boleh Mas. Oke, terima kasih. Tadi ya cerita yang menarik sekaligus miris itu ya. Jadi memang kerentanan orang muda itu dalam 1-2 dekade terakhir ini semakin terlihat nyata gitu. Sama, saya dulu juga merantau, saya dulu dari Gunung Kidul di desa dan saya harus ngekos gitu kan. Saya dari keluarga petani kelas pekerja yang tidak punya tanah, artinya kami menyewa tanah kas desa. Nah, tantangan untuk merantau dan juga dengan segala keterbatasan itu mesti dihadapi banyak mahasiswa gitu. Kalau dulu di cerita-cerita di generasi saya misalkan, ketika kami merantau ya salah satu rantauan yang dekat karena kami masih di area DIY ya kami akan kembali ke rumah untuk membawa beras atau logistik untuk ke situ. Tapi misalkan saya dulu ada satu kos itu ada 10 orang dan 10 orang ini anak bidik misi saya kerang KIP, dan benar tadi keterlambatan 2-3 bulan ini sangat menantang apalagi bagi dia atau teman-teman kita yang dari luar daerah gitu kan. Bahkan dulu kalau kami ngekos itu ini kalau kehabisan logistik
yang penting ada sambal dan nasi jadi nasi goreng atau mie instan, walaupun tidak sehat tapi itu cara yang survive itu. Nah, sekarang kita menghadapi realitas yang kadang itu kontradiktif itu. Generasi milenial atau generasi muda kan selalu dianggap generasi yang fashionable, suka traveling kemana-mana itu kan, orang yang selalu up to date itu. Padahal kalau kita melihat populasi yang lebih luas, ini adalah kelompok kecil gitu. Mayoritas paling banyak populasi orang muda itu ya kelompok yang rentan bahkan untuk kebutuhan dasar sendiri. Teman-teman, saya masih ingat ada salah satu liputan menarik dari teman-teman Project Multatuli ya, yang itu judulnya, dia menceritakan bagaimana anak muda di Jogja, kota pelajar itu rentan cari wifi gratisan dari hotspot hotel, tapi juga kerja sampingan, kuliah sambil kerja untuk bertahan hidup. Bahkan sebagian mereka juga jadi sandwich generation karena harus membiayai adik dan orang tuanya. Saya kira itu cerita yang real gitu, dan tentu banyak teman-teman kita di luar sana mungkin punya keresahan yang sama ya terhadap kerentanan dan ketimpangan orang muda yang semakin kesini semakin besar di banyak aspek, kesehatan, pendidikan, pangan, dan juga kelayakan kerja bahkan sekarang ini. Tapi aku penasaran nih, kalau misal tadi Mas Josu berdasarkan pengalaman pribadi, aku mau pindah ke Mas Evan nih Mas. Jadi selama jadi founder Nasi Darurat Jogja nih Mas, apakah Mas Evan itu merasakan relate dengan hal yang telah disampaikan oleh Mas Josu tadi? Mungkin boleh disampaikan. Oke, thank you. Saya dengar dari Mas Josu tadi ya, sebagai orang yang saya bukan mahasiswa gitu. Saya merantau dari rumah dulu ke Jakarta. Itu pengalaman saya sebagai pekerja yang dengan gaji nggak seberapa, harus mengirim buat rumah, harus mengirim buat saudara, harus buat saya sendiri transportasi segala macam. Iya bener sih, generasi yang masih kuliah ya seumuran saya dulu, baru lulus itu memang rentan sekali gitu. Dan kemudian kenapa sih sampai saya bikin nasi darurat ya, nggak sengaja itu berdasarkan cerita-cerita kayak yang diceritakan Mas Josu tadi kan, ya memang generasi rentan, gimana mereka banyak sebenarnya yang mereka justru nggak bekerja, hanya mengandalkan bantuan KIPK kan, atau mengandalkan dari pemberian orang tuanya, atau nggak tahu dari mana, tapi tahu-tahu mereka bisa datang ke Jogja buat kuliah. Itu yang membuat saya salut gitu. Itu ya relate banget gitu. Maksudnya di lapangan juga nemu, kok ada ya orang dalam tanda kutip berani banget gitu loh. Mereka dengan kondisi yang sangat terbatas, bahkan nol atau bahkan minus, tahu-tahu mereka datang ke Jogja, ya udah pokoknya aku niatnya nyari ilmu kuliah gitu. Itu sih yang bikin saya salut gitu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya itu tadi ya Mas, melihat sekitar. Berarti masalah ini tuh benar-benar masalah struktural yang udah dari lama ya Mas sebetulnya gitu. Tapi apakah kenaikan biaya kuliah akhir-akhir ini dan kenaikan biaya hidup yang semakin mengejar mahasiswa ini, itu apakah juga salah satu faktor yang semakin membebani lah istilahnya, membebani kehidupan mahasiswa gitu, sehingga mendorong mereka untuk pada akhirnya ya mau nggak mau mereka ya harus kerja gitu sambil kuliah gitu. Ya, tadi ini relevan sama yang disampaikan kawan IPA tadi ya, bahwa ini adalah masalah struktural gitu. Bagus kita punya solidaritas secara horizontal ya teman bantu teman, warga bantu warga. Tapi ketika melihat cerita tadi misalkan dari lulus SMK habis itu merantau bekerja, atau siapapun kita yang bekerja dari subuh sampai isya, kita kan sebenarnya pekerja keras ya. Artinya kita tidak sedang santuy gitu ya. Tapi kenapa kita masih rentan gitu kan? Artinya kan di lain sisi ada yang mungkin orang bekerja biasa-biasa aja tapi mengakumulasi gitu, mengumpulkan banyak sumber daya itu. Nah, ketimpangan ini real gitu. Nah, kalau dilihat berarti ini masalah struktural itu, masalah soal bagaimana kebijakan itu diprioritaskan. Kalau tadi perbincangan kita tentang pendidikan dan pangan misalkan, ini kan kebutuhan mendasar ya, atau orang nyebutnya basic need. Nah, kalau kita refleksi dalam 2 dekade terakhir, itu ada pergeseran orientasi pembangunan dan kebijakan yang apapun yang dianggap tidak mendukung pertumbuhan itu akan dipangkas itulah.
biaya kesehatan, biaya jaminan dan bantuan sosial termasuk pendidikan. Nah, orang sering menyebut ini pergeseran dari tanggung jawab negara kemudian dilepaskan dan dikelola oleh pasar gitu. Bahkan kebijakan peraturan negara mengakomodasi kepentingan pasar itulah ya. Sederhananya gitu. Nah, ini berimplikasi termasuk ke pendidikan gitu. Tadi pertanyaannya kenapa biaya kuliah semakin mahal gitu. Ada yang namanya nyebutnya apa ya? Kalau dulu waktu skripsi, kebetulan skripsiku tentang ini, yang intinya sederhananya adalah pelepasan tanggung jawab negara terhadap layanan pendidikan itu berkorelasi dengan kenaikan biaya pendidikan gitu. Nah, negara menganggap pendidikan itu sebagai layanan jasa yang bisa diperdagangkan dan pasar masuk. Nah, ini teman-teman masih lihat kan, dulu UGM itu perguruan tinggi negeri PTN, habis itu jadi BHMN, sekarang PTNBH. Nah, kalau teman-teman cek, ada proporsi kontribusi negara itu yang menurun. Dulu waktu PTN kontribusi anggaran negara itu kisarannya di 60-an sampai 70-an persen gitu. Pasca reformasi, liberalisasi politik dan ekonomi itu turun lagi menjadi sekitar 50%-an. Sekarang teman-teman cek, paling banyak kontribusi negara terhadap PTNBH itu 35% dari seluruh penganggarannya. Pertanyaannya 60%-nya dari mana ya? Berbagai riset dan temuan itu menunjukkan itu didominasi dari pendapatan yang diambil dari uang kuliah tunggal mahasiswa. Itulah beberapa hasil survei ekonominya Bank Indonesia atau kajian ekonomi yang lain, termasuk temuan saya dulu. Jogja menjadi provinsi dengan kenaikan biaya pendidikan yang tinggi di nasional, dan itu karena perubahan menjadi PTNBH dan UKT-nya semakin naik. Gitu. Nah, itu memang masalah struktural gitu, dan sampai hari ini sebenarnya kita tidak punya cukup orientasi kebijakan yang membedakan mana prioritas hulu kesehatan pangan pendidikan, mana yang prioritas hilir kayak infrastruktur atau pembangunan lain gitu. Padahal ini harusnya negara punya kontribusi yang besar di sini gitu. Apalagi kalau teman-teman cek kemarin, masih ingat salah satu riset teman-teman Selios itu kan pesawat untuk si kaya dan sepeda untuk si miskin, itu kan menunjukkan ketimpangan bagaimana 1% orang terkaya itu jika dipajaki bisa mengakomodasi banyak layanan gitu. Sedangkan orang-orang ini tidak pernah tersentuh gitu. Sedangkan kita nih kaum 99% itu kelompok yang paling rentan secara kehidupan dan populasi paling besar kan di negara ini gitu. Mungkin untuk Mas Evan kali ya Mas, kayak berdasarkan cerita yang udah dijelasin sama Mas Josu, jadi aku penasaran nih Mas, kayak apa sih, bukan alasan tapi apa alasan Mas Evan memilih nasi darurat Jogja ini Mas sebagai jalan gitu Mas. Benar. Gini, balik lagi, nasi darurat Jogja tuh berasal dari kekagumanku aja sih sama teman-teman yang rela diperas keringatnya gitu demi mimpinya, demi menjadi konsumen dari orang 1% tadi. Dari Mas Joko dan dari ya sosmed segala macam kan saya juga ngelihatnya, aduh ketimpangan nih kayaknya kok sengaja dipelihara gitu loh. Kenapa sih gitu? Bukannya menyelesaikan masalah, bukannya kita dibikin pinter, menurut saya malah kenapa sih orang-orang tuh sengaja dibikin bodoh gitu loh. Semoga biar itu bisa diperas terus, mereka bisa dimanfaatkan terus, jadi nggak kritis gitu loh. Nah, jalan saya di nasi darurat Jogja itu ya awalnya kan tadi karena saya tuh berusaha buat menjadi kayak mereka tuh malah nggak bisa gitu. Kayak teman-teman yang bisa kuliah, yang memperjuangkan mimpinya gitu kan. Wah, kok ya keren ya gitu. Apa sih yang aku bisa, sedangkan saya sendiri keluarga nggak ada yang orang pendidikan gitu loh. Jadi untuk memulai ke situ tuh gimana sih, sebagai anak SMK mungkin teman-teman seangkatan saya juga nggak ada yang berkompetisi untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Saya sendiri merasa ya harus cari duit yang banyak aja gitu loh. Jadi menurut saya sendiri kurang sih pemerintah tuh memberikan kesadaran yang lebih kepada warganya untuk meningkatkan taraf pendidikan, untuk menjadi pinter gitu. Dari situ saya salutnya. Baik lagi muter-muter ya.
kemudian bikin nasihat daerah Jogja, ya alasannya itu tuh salut gitu loh, gimana sih saya bisa berkontribusi buat teman-teman di Jogja yang mostly mereka pelajar, mahasiswa yang dari jauh, kayak gitu sih Kak. Keren banget. Berarti kurang lebih ini tuh didorong karena adanya kesadaran sosial ya Mas gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Dan kurangnya tanggung jawab pemerintah ya Mas kalau kita lihat di sini, atau bagaimana Mas? Iya, saya nggak bilang bahwa pemerintah tuh wajib memberikan kayak makanan gratis segala macam, tapi mbok ya hadir gitu loh. Selama Nasi Daerah Jogja istilahnya beroperasi juga, kayaknya nggak ada greget nih buat pemerintah buat gimana sih mengurusi masalah yang dihadapi sama teman-teman mahasiswa. Padahal mereka kan ya mereka yang akan kemudian menjadi solusi di masa depan untuk menyelesaikan kemiskinan lah, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Cuma menurut saya pemerintah kurang hadir buat mereka gitu loh. Ya apa yang program-program yang pemerintah hadirkan menurut saya cuma gimmick-gimmick aja sih gitu loh. Tidak menyelesaikan yang strukturalnya gitu. Jadi ya kayak solidaritas antar warga, antar komunitas gitu kan ya bagus, cuma kok kenapa sih harus mereka yang turun? Harusnya kan ya mereka-mereka yang punya kebijakan yang lebih baik gitu. Pemangku ini ya. Iya. Tapi aku penasaran deh Mas, soalnya kan seperti yang kita ketahui nasi darurat Jogja ini udah sangat terkenal ya Jod. Kayak bener Mas, soalnya teman saya juga ada yang tahu ini soalnya. Jadi kayak menurutku ini udah kayak terangkat gitu loh Mas. Apakah selama berdirinya nasi darurat Jogja ini pernah ada tawaran mungkin dari pemerintah untuk melakukan kerjasama atau bagaimana? Nggak ada sih, dan kalaupun ada saya juga nggak mau gitu. Maksudnya malah saya pengennya pensiun aja sih, ngapain balik lagi. Harusnya pemangku kebijakan sih yang memberikan apalah solusi apa. Jadi jangan sampai gitu loh mahasiswa tuh mengalami hal-hal yang memberatkan dalam kehidupan mereka. Mereka dengan berjuang aja itu udah berat gitu loh, dengan belajar dan harus membagi waktunya untuk pusing gimana sih cara mencari uang buat menutupi kekurangannya itu tuh kan menurut saya malah nggak dipermudah gitu loh. Makanya ya untuk pemerintah hadir dalam gerakan-gerakan sosial kayak gini tuh nggak usah deh, bikin aja kebijakan yang jangan sampai teman-teman mahasiswa perantau itu tuh mengalami sesuatu yang memberatkan gitu. Betul. Kalau aku nangkep nih Mas dari poin-poinnya Mas Evan, jadi itu kurang lebih tuh penyebab utamanya itu karena adanya liberalisasi ya Mas, kalau tidak salah ya Mas. Senangkep aku begitu ya Mas ya. Iya, pas aku nggak nyampe ke situ sih. Nah, aku mau bergeser dulu ke Mas Jus ini Mas. Jadi apakah liberalisasi pendidikan ini Mas, bahasa kerennya apakah ini tuh adalah sesuatu yang merupakan momok besar gitu bagi pendidikan di Indonesia gitu? Iya, saya kira itu momok yang sangat besar ya. Dulu rata-rata orang untuk kuliah di PTNBH yang kita tempati ini di tahun 2000 itu orang hanya butuh untuk lulus sarjana ya, anggap 10 semesteran paling mentok, 8 semester itu 2.500.000 itu cukup sampai lulus Mas? Iya. Wow. Karena dulu kan menyediakan SPP, uang gedung gitu. Jadi per SKS, jadi kalau kamu sudah selesai kuliah hanya skripsi ya kamu tidak perlu bayar SKS. Nah sekarang kan dulu dengan dalih efisiensi dan juga membuat pembayaran lebih efektif dibuatlah skema UKT. Nah, kalau teman-teman tahu di tahun 2020 sekarang mungkin lebih tinggi. Rata-rata untuk membayar biaya kuliah yang serupa di tahun 2000 itu naik rata-rata 132 juta gitu. Itu kan kenaikan sangat signifikan kan. Dan bahkan dalam 3 dekade terakhir itu seperti yang dikatakan Ipal tadi, kenaikan upah pekerja kita itu nggak lebih dari 260%, tapi kenaikan biaya pendidikan itu di angka 9.000 lebih. Jadi ke depan kita tidak hanya rentan untuk mendapatkan kebutuhan pangan, tapi biaya pendidikan bagi saya atau Ipal, teman-teman yang kelas pekerja ini akan semakin rentan gitu kan. Nah, ini juga berkorelasi berhubungan dengan yang pemerintah tadi melepaskan. Pertanyaannya kan seharusnya seperti apa gitu kan. Nah, selain tadi skema kebijakan prioritas hulu dan hilir di dalam konteks kebijakan pendidikan misalkan, idealnya kita punya skema kontribusi dan kelembagaan negara yang jelas itu. Misalkan ada namanya public atau state university. Skema ini adalah
negara berkontribusi penuh, yang implikasinya kuliah itu bisa murah bahkan gratis. Skema ini berjalan sampai hari ini seperti di Jerman atau di Skandinavia, negara-negara Eropa Utara gitu kan. Nah, model kedua adalah non-profit university. Model ini sebenarnya mirip kayak shareholder, kayak solidaritas yang pangan tapi untuk pendidikan, dan para mahasiswanya itu relatif biayanya bisa murah. Model-model ini sebenarnya dulu existing dilakukan, misalkan Muhammadiyah punya universitas, NU punya sekolah atau pesantren gitu. Walaupun sekarang juga mahal kan di dua universitas ini ya. Nah, model ketiga itu for profit university. Memang model perkuliahan atau kampus model ini memang dia diinisiasi dari konsorsium bisnis gitu. Dia memang orientasinya untuk jasa yang diperdagangkan gitu. Nah, di Indonesia kita itu tidak punya 3 modeling ini yang jelas. Kamu mau bilang kampus ini nirlaba, tapi dia punya unit bisnis, dia UKT-nya semakin mahal, kontribusi negara semakin rendah gitu. Nah, harusnya kita punya 3 skema ini yang jelas gitu. Nah, sebenarnya kalau bicara kerentanan tidak hanya pelajar seperti IPAL atau mahasiswa atau pekerja di luar kampus ya, bahkan pekerja di dalam kampus semakin rentan loh. Teman-teman harus tahu bahwa sekeren apa kamu lulusan dari luar negeri S3 sampai di Indonesia gaji itu nggak lebih dari 3 juta gitu. Benar. Nah, aku sempat baca jadi yang kita hadapi sekarang adalah kuliah mahal, tapi gaji pekerjanya kuliah tinggi biayanya, tapi gaji pekerjanya rendah gitu. Dan sebenarnya keresahan ini juga dialami dosen-dosen kita, peneliti di kampus, tidak hanya mahasiswa. Jadi misalkan ada dalih UKT-nya semakin banyak, ini mensejahterakan pekerja kampus. Oh, belum tentu gitu. Karena mereka juga rentan gitu. Dan beberapa kayak riset Serikat Pekerja Visipol misalkan dia kan merilis kan bagaimana kerentanan dosen yang tentang hunian mereka, tentang gaji yang terbatas tadi untuk survive gitu. Jadi hari-hari ini kita dihadapkan bahwa hidup itu tidak mencapai untuk kesejahteraan umum untuk semua ya, tapi kita subsisten gitu. Jadi bekerja hari ini untuk bertahan besok pagi dan seperti itu gitu kan. Nah, ini tantangan yang kita hadapi di tengah relasi antara negara, pasar, pendidikan tinggi dan masyarakat itu. Oke. Mungkin aku mau masuk lagi nih Mas ya. Kalau Mas Josu lagi nih. Aku sangat tertarik nih Mas soal tadi Mas Josu sempat mention soal prioritas gitu Mas. Nah, menurut Mas Josu sendiri nih Mas, kira-kira tuh untuk membuat suatu kebijakan yang bagus itu apa sih Mas prioritas yang harus dikedepankan gitu? Apakah pendidikan terlebih dahulu, ekonomi terlebih dahulu, atau kesehatan terlebih dahulu? Atau mungkin yang lain gitu Mas, infrastruktur misalnya gitu. Yang jelas semakin kamu banyak punya prioritas, itu menandakan kita tidak punya prioritas kebijakan. Nah, ini paling mendasar. Jadi idealnya ya di banyak eksperimen negara-negara yang lebih mapan, prioritas nasional itu tidak lebih dari 6 prioritas ya. Kita kan sampai 15, 20 itu menandakan kalau kalau orang kampung kayak nggak punya skema prioritas akhirnya tidak tercapai. Nah, kalau ditanya mana dulu, saya kira itu kita tidak bisa saling menegasikan satu sama lain ya. Misalkan apakah pendidikan atau ekonomi dulu, itu seharusnya itu bisa inline. Misalkan keberhasilan Jerman atau negara-negara Skandinavia itu bisa menggratiskan sampai sarjana itu karena dia ditopang oleh struktur ekonomi formal yang kuat. Nah, sedangkan di Indonesia bahkan Jogja itu dominasi kita itu ekonomi informal, orang yang rentan gitu. Baiklah mereka akan berdalih bahwa ditopang UMKM dan sebagainya, tapi justru ini sektor yang paling rentan karena nggak ada jaminan kerja, nggak ada skema pensiunan dan kepastian, dan bahkan sektor ini akan sangat susah kita untuk berserikat gitu kan. Padahal serikat itu menjadi nilai tawar untuk pengambilan kebijakan dengan pemberi kerja itu. Nah, kalau ditanya harusnya ini bisa selaras itu, karena sekalipun banyak orang bisa kuliah dan lulus, ketika lapangan kerja dan struktur ekonomi yang informal mereka juga akan menjadi rentan juga kan gitu kan. Ya, jadi kayak surplus pekerja tapi sebenarnya tidak terserap. Nah, harusnya pemerintah baik pusat maupun daerah ya dengan amanat yang ada yang mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan umum, dia bisa sinergis ya memberikan pendidikan dan orientasi industrialisasi domestik khususnya di sektor-sektor seperti manufaktur itu kuat gitu. Sekarang kan kita mengalami di industrialisasi. Nah,
Sedangkan di layanan-layanan dasar pendidikan kesehatan itu harusnya pemerintah bisa kontribusi penuh nih, tidak justru diprivatisasi gitu, karena akan semakin rentan nih kita kelompok-kelompok pekerja di bawah, bahkan untuk semua generasinya ipal saya atau teman-teman gitu. Nah, harusnya mindset pembangunannya seperti itu sih. Jadi kalau ditanya sih ya untuk semua, bukan sebagian gitu. Menarik sekali. Oh ya, aku mau nanya ke Mas Evan deh sekarang terkait penjelasan yang udah dijelasin sama Mas Josu. Kalau menurut Mas Evan sendiri, aku pengen dengar dari Mas Evan. Gimana menurut Mas Evan? Gimana nih? Yang lebih prioritas saya juga suruh memberikan ide ya, sebagai orang awam ya. Pandangan saya sebagai orang awam sih ya, pendidikan diutamakan sih. Jadi masyarakat pemikirannya terbuka, bisa mengeluarkan value apa yang ada dalam dirinya, kemudian bisa mengolah sumber daya sekitarnya, itu kemudian kita bisa saling sharing value gitu loh. Jadi satu sama lain saling membantu, satu sama lain saling menutupi gitu. Kayak gitu sih kalau menurutku. Iya, pada intinya semua itu penting dan harus saling menopang gitu ya Mas. Iya, cuma kan semua itu kemudian didasari dengan dari pikiran yang terbuka dulu gitu loh. Jadi mindsetnya harus benar dulu sih menurut saya. Jadi kalau nasi darurat Jogja, saya dari berawal tadi baik lagi dari kekaguman sama teman-teman kuliah. Makanya untuk saya pribadi ya harus dibangun dari pendidikan, maksudnya dicerdaskan dulu masyarakatnya. Oh, kita tuh harus saling gini, harus bisa gini. Jadi potensi masing-masing orang itu bisa terbuka loh. Jadi saya pernah baca buku apa ya, energi terbesar dalam kehidupan kan pencerahan gitu loh. Jadi setiap orang tuh harus dicerahkan dulu lah gitu loh. Jadi punya greget untuk maju, punya greget untuk bersaing. Jadi kalaupun persaingan di dalam negeri ini udah terlalu saling sikut-sikutan apa gimana, mereka bisa bersaing sama orang luar, bisa mencari produk apa sih yang ada di sekitar kita yang bisa dijual keluar. Ya setidaknya orang-orang tuh punya pemikiran untuk maju. Kalau semisal sektor-sektor lain dibangun tapi masyarakatnya sendiri juga nggak ada kemauan untuk diajak maju, nggak mau saling bersharing value, mau nyongkang kaki aja ya percuma aja gitu. Ya, setuju Mas. Menurut saya kayak gitu sih. Oke. Ini kan sebenarnya Nasi Darurat Jogja ini kan juga bentuk dari sebuah serikat ya Mas. Istilahnya begitu ya Mas ya? Oh, nggak tahu saya. Nggak nyampe saya. Karena Mas kan juga mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemerintah gitu ya Mas. Solidaritas lah ya. Solidaritas gitu. Nah mungkin kedepannya nih Mas, ada plan atau enggak kegiatan lain gitu Mas untuk mengatasi masalah ini gitu Mas? Kalau plan kegiatan sih mungkin saya kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi pengennya tuh kontribusinya itu tadi nggak cuma sekedar dimakan sih, pengennya kontribusi ke pendidikan sih, gimana saya bisa memberikan kayak edukasi ke masyarakat, mungkin kayak di NGO lain yang dia bikin sekolah buat anak-anak yang di pinggiran kayak gitu sih. Makanya Nasi Darurat Jogja sebenarnya poin utama saya itu menggugah kesadaran masyarakat, atau bisa pemerintah gitu loh, buat hadir dong buat teman-teman yang membutuhkan lah istilahnya. Kayak di Jogja, kenapa sih di Jogja? Karena Jogja tuh kota pelajar, banyak teman-teman pelajar mahasiswa segala macam, dia jauh-jauh merantau dari ini yang paling saya salut itu sebenarnya teman-teman dari timur sih. Ini jadi cerita aja ya. Teman-teman dari timur mungkin distigmakan buruk di Jogja karena mereka juga mengambil sektor pekerjaan yang rawan banget sih, yang kayak jadi mata elang atau jadi sesuatu yang dikonotasikan negatif. Tapi setelah saya berdialog berkontak dengan mereka tuh jadi tahu, oh mereka tuh dengan banyak masalah yang ada di daerah mereka, pemerintah yang benar-benar menurut saya abai sama daerah-daerah di sana, mereka nggak punya pilihan di sana mau ngapain, lapangan pekerjaan nggak ada, bertahan hidup apa yang diolah di situ juga kurang gitu. Makanya mereka dengan tangan kosong tuh mereka ke Jogja untuk kabur dulu gitu loh. Menurut saya, ini sepengetahuan saya, untuk kabur dulu. Kemudian mereka berkomunitas di sini, oke, kamu kuliah aja. Mereka akhirnya kuliah di kampus-kampus swasta gitu.
duitnya dari mana gitu loh. Makanya mereka mengambil pekerjaan-pekerjaan yang rawan, yang dikonotasikan negatif, yaitu mereka buat bertahan hidup, satu bertahan hidup, buat malah jadi buat meraih mimpi gitu loh. Saya salutnya kan di situ. Dari di situ kan saya mikir loh, kenapa sih nggak mereka dibangun di daerah mereka aja? Kenapa nggak daerah mereka yang dibangun sedemikian rupa? Jadi mereka nggak harus ke Jogja gitu loh, buat merantau, buat hidup gitu loh. Karena menurut saya mereka di sana juga kesempatannya tuh sangat kecil gitu loh untuk survive gitu. Makanya balik lagi, tadi mereka dari sana ke Jogja tuh nol. Saya malah baru tahu malah banyak mereka yang sama sekali nggak disupport keuangan sama orang tuanya. Yang dari Papua mereka hanya mengandalkan uang apa sih, dan dana, karena di Jogja kan Danais gitu loh. Otsus lah ya. Dana otsus gitu kan. Saya sering juga, ini Kak saya saya mohon bantuannya, dana dari ini belum turun nih, gini. Oh iya juga ya. Dalam benak saya sebagai seorang pekerja ya, wah aku harus kuliah, mau pendidikan tuh harus punya duit dulu. Ini kan kebalik, mereka kosong harus cari duit buat kuliah. Itu gimana ceritanya gitu loh. Makanya ya salut saya tuh di situ gitu, sama mereka tuh. Kemana sih pemerintah tuh kok justru tidak hadir untuk di daerah-daerah yang terpencil dan tertinggal. Nggak cuma di daerah timur, daerah Sumatera pun ada kan, di pedalaman Sumatera Utara, mungkin di Kalimantan gitu ada saya nemu dari Kalimantan tuh pelosok banget, dia ke desa dia tuh yang saya tahu tuh aksesnya harus pakai boat doang, pakai perahu doang. Kok bisa ya mereka sampai Jogja kepikiran buat kuliah tuh gimana ya? Apa mereka tuh kan setertinggal apa sih daerah mereka sampai untuk menuntut ilmu aja sampai ke Jogja? Pemerataannya di mana gitu loh. Jadi mungkin dari Mas kayak berharap daripada kita ambil case yang tadi teman-teman yang dari timur ya, daripada mereka datang ke sini menghadapi stigma masyarakat, dan jujur aku sangat mengikuti itu Mas. Terlebih lagi ada kos-kosan yang ya mereka kurang diterima gitu untuk ngekos di tempat tersebut, padahal mereka bayar, tapi sebenarnya mereka pun juga orang-orang baik gitu loh. Cuma kan di sini karena mereka tuh fighting spiritnya tinggi, jadi ya mau nggak mau apapun harus diambil, yang penting aku bisa bertahan gitu loh. Mau di stigmakan buruk kayak mau di apa, yang penting aku bertahan di sini. Sebenarnya itu yang jadi salut saya gitu loh. Fighting skillnya tuh ada gitu loh. Gitu sih. Usaha untuk maju gitu ya Mas. Mungkin kita langsung ke closing statement ya Jod. Untuk aku mau dengar dong closing statement dari Mas Josu dan juga Mas Evan, kayak buat seluruh insan yang sedang berjuang nih, khususnya mahasiswa, agar mungkin mereka lebih semangat lagi dan dalam berkuliah dan menjalani hidup. Mungkin dari Mas Josu dulu. Ya, tadi cerita Ipal dan cerita kita tadi menunjukkan bahwa ya untuk membangun peradaban ke depan tuh memang pendidikan dan kelompok terdidik itu penting gitu. Tapi juga tidak ada masa depan tanpa keadilan dan juga pemerataan sosial ekonomi tadi gitu. Dan aksi-aksi kecil yang dilakukan Ipal atau saya dan juga teman-teman semua ya bagus, ide niat baik itu memang bagus, tapi untuk mengubah banyak hal kita perlu terorganisir gitu, dan solidaritas sosial tadi perlu dilakukan. Selain juga menuntut bagaimana tadi redistribusi kontribusi kebijakan negara secara struktural yang adil untuk semua itu juga perlu dilakukan gitu. Jadi mari bersama mengubah banyak hal. Keren banget nih Mas Josu. Mungkin masih panas. Apa ya? Saya salut sama teman-teman yang berani, yang wani untuk ke Jogja untuk berjuang demi kehidupannya. Ya, apa sih yang kita cari dalam hidup tuh kalau nggak hidup itu sendiri gitu loh. Makanya seberat apapun ya kita jalani, dan yang paling penting kita harus berkontribusi. Jangan sampai kita hanya mengejar kehendak kita sendiri ya. Yang penting udah kuliah, yang penting udah kelar ijazah, udah harus berkontribusi sih gitu. Jadi seberat apapun ya harus bisa kita memberikan kontribusi dari apa yang kita lakukan
biar kita saling mengisi value satu sama lain. Gitu aja sih Kak. Oke. Mungkin terima kasih Ya. banyak untuk Mas Josu dan Mas Ya. Evan selaku Community Manager, dan Mas Evan selaku founder dari Nasi Darurat Jogja udah berkenan hadir dalam podcast kita kali ini gitu Mas. Mungkin dari kami terima kasih Yap, sama-sama. kepada Mas Josu dan Mas Ya. Evan, dan juga kepada teman-teman semuanya yang telah menyupport acara kami. Terima kasih telah mendengarkan podcast SKS pada hari ini. Semoga cerita dan pengalaman yang sudah di-share oleh Mas Evan dan juga Mas Josu bisa menambah wawasan kita dan membuka hati dan juga pikiran kita agar aware terhadap kesehatan mental. Karena seperti yang kita ketahui, antara kuliah dan bertahan hidup merupakan hal yang sulit, terutama bagi teman-teman kita yang merantau. Betul banget Lex. Terima kasih untuk Mas Josu selaku Knowledge Manager dari Nalar Institute, dan juga Mas Evan selaku founder dari Nasi Darurat Jogja telah membersamai kami dalam podcast Siniar Kritis Sintesa pada hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti rangkaian episode Siniar Kritis Sintesa dengan cara follow Siniar Kritis Sintesa di Spotify serta YouTube dan Instagram LPPM Sintesa. Akhir kata, saya Alexa. Saya Jody Ravinda. Kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di Siniar Kritis Sintesa episode selanjutnya.